Kita harus yakin. Kalau dawam baca surat ini akan begini. Kalau baca kalimat thayyibah ini akan begini. Kalau wirid salawat ini akan begini. Kalau wirid, kalau rajin tahajud akan begini. Kalau rajin sholat duha akan begini. Dan tidak salah kalau kita ingin mendapatkan dunia ya, dengan cara melakukan amal ibadah yang sudah disebutkan oleh Allah, yang sudah disebutkan oleh Nabi, ya. Tidak salah dalam melakukannya karena Allah, dan kita mintanya juga karena Allah, dan dunia yang kita inginkan juga untuk bekal ibadah lagi kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Contoh, seperti kita mau sholat duha. Dalam hadis sholat duha itu salah satu faktor penyebab dilapangkan rizki. Saya ingin dilapangkan rizki. Dawam sholat duha. Dan itu hanya sebagian yang saya inginkan. Bukan seluruhnya akan ditumpahkan hanya tujuan itu. Tidak. Ya. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Orang yang rajin sholat duha itu panas bagi bangsa jin. Takut mereka itu. Mereka yang kabur itu. Orang yang rajin sholat duha dengan dawam, kalau masuk ke tempat-tempat yang angker itu, malah mereka yang kabur, mereka yang merasa panas. Itu dari khasiatnya sholat duha. Ya. Nah, dan banyak lagi. Dan ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Quran sendiri. Coba lihat dalam Quran. Allah Ta'ala ketika memerintahkan tahajud kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa kesananya ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Muhammad, kata Allah. Allah nih yang nyuruh kepada Nabi kita. Dari sebagian malam itu kau harus bertahajud. Ya. Karena kau dengan tahajud itu pasti kau akan dibangkitkan oleh Tuhanmu, kata Allah padahal. Dibangkitkan oleh Tuhanmu di tempat dalam pada kedudukan yang sangat terpuji. Ya. Efek dari apa? Efek dari tahajud. Maka orang yang rajin tahajud itu oleh Allah akan diangkat pangkatnya. Di mata manusia saja orang yang rajin tahajud itu akan dihormati. Janji Allah. Karena asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda bukan hanya kepada Nabi kita saja, tapi kepada umatnya. Dan juga bukan hanya di akhirat saja ayyab'atsaka itu, di dunia juga sama. Akan didudukan oleh Allah pada kedudukan yang terpuji. Contoh lagi, lihat dalam fadilah keutamaan menikah. Dan Allah menyebutkan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka hamba-hamba Allah tadinya susah rezeki, tadinya sengsara, kan? Menikah. Kenapa menikah? Nanti dengan menikah kata Allah yughnihimullahu min fadli, maka dengan barokahnya menikah itu Allah akan mensugihkan orang tersebut kan dari karunia-Nya. Akan disugihkan. Makanya kita lihat dan kita rasakan bersama dan kita menyaksikan bersama. Orang bujangan itu orang ya yang lanjang gitu kan. Lanjang. Orang yang bujangan itu kan jarang kita lihat kaya. Ya enggak? Jarang. Rokok aja minta. Ini enggak? Bener enggak? Bukan cuma pulsa minta itu. Dengan HP-HP-nya minta. Bukan cuma bensin yang dia minta, dengan motor-motornya dia minta.
Jadi apa dorongannya itu ingin diberi terus. Nggak ada dorongan ingin ngasih. Ingin ngasih sama orang tua, ingin ngasih sama saudara, nggak ada itu. Tapi ketika menikah, ternyata menikah itu adalah pemicu. Menikah itu adalah pendorong semangat yang sangat baik sekali dalam jiwanya. Semangat apa? Semangat ingin memberi. Allah. Semangat ingin memberi. Semangat ingin membangun. Semangat ingin punya itu, punya ini. Masya Allah. Itu setelah menikah. Nah, kalau kita niat menikahnya ini ingin karunia dari Allah, apakah ini salah? Enggak, Allah sudah sebutkan kok. Saya mau menikah, soalnya saya ini lagi jomblo begini, susah ini rezeki. Konon kata Allah dalam Quran, kalau menikah nanti Allah akan sugihkan dari karunia-Nya. Sudah menikah aja lah, kan? Nah, catat deh. Masya Allah, dikasih nikmat-nikmat dari Allah yang sebelumnya tidak dikasih oleh Allah. Yang jelas apa yang sebelumnya tidak dikasih adalah nikmat bercinta. Jomblo kapan merasakannya? Ya enggak? Kapan merasakannya coba yang jomblo? Yang merasakannya adalah yang menikah. Subhanallah. Padahal kalau diduitkan itu, kan? Pak Akep kan lebih mahal. Pak Akep kan lebih nikmat daripada uang. Ya enggak? Daripada makan. Bahkan nikmat dunia yang paling tinggi daripada nikmat dunia kan Pak Akep. Ya enggak? Masya Allah. Dan banyak lagi. Ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kehidupannya serba susah, banyak hutang sana kemari, kan? Aduh susah cari rezeki. Akhirnya mengadu kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arahan Nabi kita? Arahan Nabi kita begini. Fa'akthir min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak olehmu, kan? Mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yakin ini sahabat kepada arahan Nabi, dikasih doa oleh Nabi, wirid la haula. Harinya sambil jalan, sambil duduk kemana saja, kesana kemari sambil kerja, wiridnya la haula wala quwata illa billah. Sudah enggak dihitung lagi. Tidak lama kemudian Allah kasih rizki yang melimpah. Allah yang melimpah, menjadi sahabat yang kaya raya. Barakah. La haula wa la quwata illa billah. Maka la haula ini ada ijazah khusus dari para ahli hadis. Dan ijazah khusus ini pakai sanad dari gurunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau saya wirid la haula, yang mana la haula itu adalah bagian dari ibadah, tapi niat saya ingin banyak rezeki, boleh. Silakan boleh. Ini diajarkan oleh baginda Rasulullah. Diajarkan juga oleh Allah. Contoh lagi, seperti diperintahkannya sholat istisqa ketika kemarau. Ingin didatangkan hujan oleh Allah, ingin diturunkan hujan. Padahal hujan itu bagian dari nikmat dunia. Tapi yang dilakukan apa? Sholat. Padahal sholat itu bagian daripada ibadah. Nah, ini contoh yang jelas, gitu kan? Melakukan sholat, tapi tujuannya mau apa? Mau hujan. Gitu kan? Bahkan ibadah pun juga sebetulnya adalah doa. Dari bagian ibadah juga diantaranya adalah doa. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Dan doa itu juga dibolehkan, kan?